Jadi ke depan agar tidak omon-omon, apa yang harus dilakukan, khususnya bagi jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang ada di dalam, Bang Kodari, Kang Ferry, Bang Idrus yang bentar lagi kayaknya mau masuk ya Bang ya? Enggak ya Bang ya? Tapi Mbak Tejo mau lanjutin pertanyaan lagi Mbak tadi Bang? Dua dari Astabrata itu, pemimpin harus ya. Seperti matahari, bulan, bintang, laut, gunung, bumi, air, dan api. Pertanyaan, kalau seperti bumi iya, diinjak-injak, diludahi, tetap menumbuhkan Pak Wiranto yang pernah mencat, tetap dijadikan penasihat. Itu aku setuju. Tapi pertanyaan berikut, tepuk tangan tuh Pak Prabowo yang itu. Nah, tapi pemimpin harus seperti gunung, teguh pada pendirian. Soal pagar laut gimana? Satu. Terus pemimpin juga harus seperti laut. Dia bisa menampung impian-impian yang dibentang layarkan oleh masyarakat kepadanya dan gak pernah sumpek, gak pernah penuh. Apakah Pak Prabowo begitu? Ya, Pak sebagai Prabowo militer. Saya kira ini jelas, ini contoh nih. Yang ada di luar mengkritisi dia apa ada semua pikiran-pikiran yang ada, malah diajak, ayo kita bareng-bareng lah. Tapi jangan di luar, karena itu ajakan Pak Prabowo, mari kita semua sama-sama membangun. Tapi kalau ada yang tidak, ya udah kau nonton aja, tapi jangan itu tadi bising. Kemudian ini contoh konkret, langsung diajak, ayo kita diskusi, kita bicara pikiran yang konkret apa. Kritikan saya terima, tapi objektif dan faktual itu tadi. Jadi kalau tidak faktanya bicara, nah itu juga tadi katakan Mbak Wiwi. Jadi program-program kabinet, seharusnya yang diopinikan itu fakta, bukan pernyataan. Gitu loh. Kalau memang fakta, meskipun disembunyikan akan muncul. Misalkan Koperasi Merah Putih 80.000 sekian, ya udah karena memang itu sudah terbentuk ada di mana-mana termasuk di Jalan Sudirman tadi, biar ini bicara. Nggak usah diopinikan, akan bicara sendiri kalau memang itu karya. Tapi kalau hanya sekedar pernyataan, mau dimunculkan tetapi juga nanti akan kelihatan bohongnya. Pak Prabowo ingin fakta itu menjadi instrumen opini. Nah karena itu diajaklah yang kritis. Ayo Pak Saganda, jangan hanya bicara di luar, kau masuk di sini. Kita diskusi, Pak Dasko ajak bicara. Itulah yang kita inginkan ke depan. Dan tentu Presiden bukan alat pemuas. Pikiran-pikiran yang ini mari kita orientasinya untuk rakyat, mengedepankan kepentingan negara. Nah juga perlu dilihat nanti apakah yang disampaikan itu bukan hanya sekedar dendam politik, kebencian atau kepada orang dikatakan Mbak Wiwi. Kebijakan yang ada banyak yang mengkritisi, tetapi mengkritisi karena korban dari adanya nilai-nilai pembaharuan yang dikedepankan oleh Pak Prabowo. Nah karena ada nilai-nilai pembaharuan maka ada yang tergeser. Yang tergeser ini kepentingannya. Nah kembali kepada teori. Siapapun yang terganggu kepentingannya cenderung melawan. Tetapi melawan untuk dirinya bukan untuk rakyat. Pak Prabowo konsisten untuk itu gitu loh. Saya pikir memang Prabowo itu seperti gunung tadi Mas. Kokoh, kuat. Karena di dalam pikiran saya, cuma 2 presiden Republik Indonesia secara teoritik dan konsep itu menempatkan state for the poor, state for the people. Cuman Soekarno dan Prabowo. Sorry itu saya tuh. Tapi jangan juga kepada Soeharto. Soeharto juga kokoh, jangan tidak setuju dapat pahlawan nasional. Itu urusan lain, Tapi maksud saya itu artinya konsep negara untuk rakyat itu baru 2 yang saya sebagai pengamat ya, yang mengamati terus-menerus itu memang 2 orang ini ya, dia itu melihat oligarki ya itu sebagai face a face. Dia bilang kamu nggak boleh makan sendiri. Dan di masa lalu oligarki itu ada yang bisa berunding ya, misalkan di zaman SBY berusaha untuk making lapangan kerja, pro-growth, tapi sama oligarki berunding. Makanya ada kemudian perusahaan sawit bisa sampai 5 juta hektar di Indonesia, pemiliknya 1 orang. Di zaman Prabowo disita semua, dimasukkan ke negara. Yang ilegal-ilegal semua itu ditarik jadi 3 juta hektar sawit yang selama ini mau diputihkan, ditarik yang Prabowo, kasih sama negara. Tambang-tambang strategis kita di Bangka itu Mas, ya itu rare earth itu, tanah jarang itu, dia ambil semua sama Prabowo. Di mana-mana diambil, dikasih sama negara. Enggak dikantongin Prabowo. Tidak ada juga orang-orang di sekitar Prabowo yang ikut buat PT namanya masuk nomine.
Jadi artinya sampai sekarang Prabowo itu state for the poor, state for the people. Jadi artinya dia seperti gunung tadi. Nah kalau kemudian dia tidak ditolong oleh para menteri, Di backup gitu Bang. di ya? backup backup. secara serius, itu memang gunung itu lama-lama itu ya akan pelan-pelan itu hampa. Ini yang disebut popularity curse menurut saya, kutukan popularitas. Ya kalau tadi saya bicara resource curse, kutukan sumber daya manusia, ini bisa juga Prabowo ini sekarang 85,8% dari survei saya dan big data saya ini ya dikolaborasi semua itu dia itu luar biasa. Tapi memang ancaman ke depan ya satu persoalan yang tadi lapangan kerja, yang kedua soal demokrasi tadi. Karena Mas sudah menyinggung kenapa kejaksaan Mahkamah Agung sudah putuskan belum dieksekusi. Memang ini tantangan buat kita. Ya jadi selalu pemimpin tuh ada kurang juga. Yang kita harus ingatkan, makanya saya di luar sistem, saya tidak di dalam sistem Mas. Saya di luar sistem, saya mengkritik sebagai oposisi yang konstruktif. Saya tidak mau destruktif, konstruktif. Saya berunding dengan pihak-pihak di dalam kekuasaan kemarin untuk tidak ditangkap tuh Roy Suryo, Tifa dan Rismon. Udah 2 hari ini mereka di kantor saya terus, Rismon dan kawan-kawan itu. Saya berunding untuk jangan ini merusak demokrasi. Kita baru tahu ini Bang, ternyata ada peran Bang Syahganda di sana. Kita kembali sesaat lagi. Kita kembali sesaat lagi hanya di catatan demokrasi menurut saya. Kami ucapkan terima kasih kepada BHS atas dukungannya, tapi berbicara mengenai kerja cepat itu merupakan yang ideal, yang dibutuhkan oleh rakyat, karena rakyat ingin langsung tahu hasilnya dari para menteri Kabinet Merah Putih. Bang Kodari, singkat boleh Bang Kodari? Jadi saya terus terang sebetulnya dalam konteks yang lebih detail lagi, melihat pidato Pak Prabowo itu dalam konteks sebetulnya beliau itu happy dengan apa yang dikerjakan oleh Dikdasmen. Happy bukan marah Bang ya? Iya, happy sekali bahwa apa yang beliau bayangkan itu akan berat dan sulit ternyata bisa dikerjakan dengan lebih cepat. Kang Ferry. Dan beliau mau mengatakan kepada kementerian yang lain, contohlah itu gitu loh. Bahwa kalau kerja dengan bagus, dengan cepat itu kita berbuat untuk rakyat. Jadi sebetulnya pesannya itu. Sampai situ boleh ya? Singkat boleh? Prabowo kakeknya Pak Margono Djoyohadikusumo adalah pemikir ekonomi, teman baik Bung Hatta, ayah beliau Profesor Sumitro Djoyohadikusumo juga mempunyai pemikiran ekonomi. Jadi Pak Prabowo itu ada referensinya. Beliau baca buku, pengalaman pergaulan internasional yang luar biasa, pernah menjadi oposisi dan tetap menjunjung nilai-nilai yang penuh kehormatan. Sekarang beliau jadi presiden pun juga penuh menjunjung kehormatan, dan sekarang beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan adalah menjalankan program-program yang punya dampak terhadap masyarakat dengan menjalankan tadi kembali ke ekonomi Pancasila, kembali Undang-Undang 45 dan lain sebagainya. Nah sekarang percepatan beliau dalam rapat kabinet paripurna memperingati 1 tahun Kabinet Merah Putih, beliau menyampaikan bahwa kinerja seluruh Kabinet Merah Putih berjalan dengan baik, tapi sekarang juga percepatan, akselerasi untuk bisa implementasi yang berdampak terhadap rakyat juga makin luas dan makin ini. Dan Pak Prabowo, saya ulangi lagi, ingin mendorong koperasi sejajar dengan badan usaha swasta dan BUMN. Jadi beliau nggak akan konfrontatif, beliau akan membuat harmonisasi yang sebaik-baiknya, membangun ekosistem yang terbaik demi untuk Indonesia yang lebih adil dan maju. Jatah Bang Syahganda, Bang Idrus, Prof diambil semua sama Kang Ferry, sama Pak Menteri ya. Mbak Tejo singkat boleh, terakhir ya Mbak ya. Aku pengen ketawa ngelihat orang-orang intelektual. Yang dipersoalkan adalah pidato Pak Prabowo. Pak Prabowo itu memang sangat rasional. Tapi kalau lihat mbah-mbahnya, lihat Pak Margono, Pak Sumitro, itu orang mistis. Maka kalau aku mendengarkan Pak Prabowo, bukan yang rasional-rasionalnya. Pak Prabowo selalu menutupi irasionalitasnya, mistis-mistisnya. Tapi suka-suka keceplosan. Kalau nggak percaya, tanya semua orang-orang dekatnya. Nah yang keceplosan-keceplosan itulah yang harus kita dengar. Itu intinya sejatinya suara langit.
Terima kasih banyak kepada seluruh narasumber. Kami yakin ini pada gemes ingin langsung nanggapin, tapi waktu kita sudah habis, Bapak Ibu. Mohon maaf. Teman-teman mahasiswa, tepuk tangannya boleh. Kita tunggu kinerja dari jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Saya Andrew Mercury. Selamat malam. Sampai jumpa.